Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Idhhab anta wa akhuka bi ayati wala taniya fi dzikri. Sadaqallahul azim. Kejayaan kita sangat ditentukan oleh kokohnya iman dan unggulnya kesolehan yang kita lakukan setiap harinya. Oleh karenanya, semestinya apa yang kita lakukan itu terfokus pada semakin kokoh iman kita dan semakin unggul kesolehan kita. Alkisah seorang ustadz yang dapat tugas di pelosok untuk ngajar-ngaji anak-anak. Ketika di awal pengajian, dia bertanya pada anak-anak, "Wahai anak-anak, kalian tahu surga? Tahu. Apakah kalian mau masuk surga?" "Mau Ustadz, mau Ustadz, mau. Semua ngacungkan tangan dan bilang mau masuk surga. Kemudian mata Ustadz tertuju kepada seorang anak yang duduk di depan, tapi dari tadi tidak bilang apa-apa, hanya menunduk saja. Kemudian didekati dan ditanya, "Kamu tidak mau masuk surga?" Kemudian dia jawab, "Tidak Ustadz." "Kenapa? Yang lain itu semuanya mau, semua acungkan tangan. Kenapa kamu tidak mau?" "Rasanya saya tidak layak masuk surga Ustadz. Saya sering bangun kesiangan, jadinya tidak sholat subuh. Saya sering berbohong ke emak. Saya sering menjadi teman hingga sampai menangis. Sehingga rasanya saya tidak layak masuk surga. Saya malu sama Allah. Kalau saya ingin masuk surga, padahal perbuatan saya seperti penghuni neraka." Dia mengatakan begitu sambil menunduk. Keruan saja sang ustadz merasa tertampar. Ada anak yang punya pikiran dalam seperti itu. Nah, sekarang kita kembali kepada kita. Apakah saat ini kita kira-kira kalau Allah manggil kita, kita dipanggil sama Allah, kita berpulang, sudah layakkah kita masuk surga? Bahkan sekarang dalam nuansa wabah virus corona, banyak orang yang tiap hari ada saja yang meninggal, yang dipanggil pulang. Nah, pertanyaannya, siapkah kalau saja kita yang dipanggil? Artinya, apakah kita ini sudah layak masuk surga Allah Ta'ala? Bahkan seorang anak pun tadi mikir-mikir, malu sama Allah Ta'ala kalau teriak-teriak menyebut-nyebut ingin masuk surga. Kebetulan pada saat ini kita berada dalam bulan yang penuh berkah, bulan Ramadan. Bulan Ramadan ini bulan yang tingkat keberkahannya lebih tinggi ketimbang bulan-bulan yang lain. Pahalanya dilipat-lipat. Kita beramal yang sunat saja pahalanya sama dengan sholat amal yang wajib. Sholat sunat pahalanya sama dengan sholat wajib. Sholat wajib pahalanya sampai 70 kali lipat.
kita umroh di bulan puasa, pahalanya sama dengan kita haji, naik haji. Jadi pahalanya pun dilipat-lipat banyak sekali. Nah, oleh karena itu wajar kalau di bulan Ramadan ini banyak program-program untuk kesolehan, banyak program baca Quran, kemudian banyak sedekah. Dan di bulan Ramadan ini sedekah ini nampaknya pahalanya sangat tinggi, karena kebetulan saat ini orang sedang banyak orang yang tidak bisa kemana-mana karena dibatasi gerak, kita dibatasi karena ada wabah corona itu. Nah, kalau bulan puasa ini kita sedekah, wah sangat besar ini, karena betul-betul sangat dibutuhkan oleh umat. Nah, kalau saja bulan ini habis, artinya bulan Ramadan selesai, maka kita memikirkan apakah amalan di bulan Ramadan ini bisa kita teruskan setelahnya. Maka jawabannya mestinya iya, sekalipun tidak utuh. Tentang zikir, kita teruskan berzikir. Tentang perintah zikir pun ini ternyata Allah Ta'ala perintahkan kepada semua nabi, semua rasul. Nabi Musa pun ketika dia diutus oleh Allah Ta'ala untuk berdakwah kepada Firaun, dia mengatakan, pergilah kalian berdua dengan membawa tanda-tanda kebesaranku, dan jangan lalai kalian mengingatku. Jadi zikir itu harus dilakukan oleh semua hamba Allah Ta'ala, oleh semua nabi, bahkan kita pun mesti mengamalkannya. Kemudian mengenai sholat, kalau di bulan puasa kita ini banyak sholat wajib, sholat sunat, taraweh, duha. Dan setelah bulan Ramadan, maka kita bisa mengamalkan, meneruskan sholat duha. Jadi sholat duha diteruskan dan sholat taraweh diganti dengan sholat tahajud. Jadi setelah bulan Ramadan ini sholat kita jadi 7 waktu. Sholat subuh, duha, duhur, asar, maghrib, isya, tahajud. Nah, dengan begitu kalau sudah terbiasa begitu, maka akan sangat bagus, kita semakin dekat ke Allah Ta'ala. Kemudian berikutnya mengenai infak. Ketika bulan Ramadan kita memperbanyak infak, maka setelah bulan Syawal kita perbanyak juga infak di samping zakat. Jadi begini tentang harta, tentang infak. Kalau kita punya uang 1 juta, kita dikasih ke orang lain 100.000, maka uang yang 900.000 itu akan habis dipakai. Yang kedua, kita punya uang 1 juta juga, tapi kita tidak disedekahkan sepeser pun, ujungnya akan habis juga. Jadi kita sedekah, ujungnya habis. Kita tidak sedekah, habis juga. Sama, kita punya uang 100.000, sedekahkan sebagian, habis. Kita tidak sedekah juga habis. Jadi ini orang yang sedekah dan yang tidak sedekah, maka ujungnya akan habis juga uang tersebut. Maka di sini saya menyarankan agar kita ini rajinkan sedekah, karena sedekah habis uang tuh. Tidak sedekah juga habis.
Mudah-mudahan bermanfaat. Apa yang saya akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.